Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Gali, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hai adik-adik semua, bertemu lagi bersama Guru Galih di sini. Meski jarak memisahkan kita, namun kita dekat dalam video pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Materi ini dipersembahkan dalam rangka pembelajaran jarak jauh kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Sudah pada siap untuk menyimak materi pada hari ini? Ya, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya yang pertama, dengan diberikan contoh benda-benda di sekitar kita, kamu, yaitu peserta didik, dapat menjelaskan tentang pengertian dari kegiatan ekonomi dengan tepat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita, dengan diberikan bagan proses ekonomi, peserta didik dapat membedakan produsen, distributor, maupun konsumen dengan cermat. Dengan diberikan data jumlah penduduk Indonesia, yang ketiga nih tujuan kita, peserta didik dapat menganalisis kegiatan ekonomi dengan penuh percaya diri. Dan yang keempat, dengan diberikan contoh kegiatan ekonomi, peserta didik dapat merinci berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia dengan penuh kreativitas. Yuk, kita mulai. Kita lihat ya, benda-benda di sekitar kita nih. Bapak akan munculkan nih yang mungkin kamu sehari-hari punya ya, seperti pada gambar yang kamu saksikan. Ada pensil, ada pulpen, ada penggaris, ada alat tulis. Ya, alat tulis yang banyak nih yang biasa kamu gunakan dalam sekolah, dalam pembelajaran kamu sehari-hari nih. Coba, bagaimana sih alat tulis yang kita miliki ini bisa sampai di kita? Tentu saja tidak serta-merta langsung kita dapatkan alat tulis tersebut. Tapi alat tulis itu dibuat di pabrik. Alat tulis itu dijual di pedagang, terus orang tua kamu membelinya untuk kamu gunakan dalam belajar. Maka dari itu, jangan disia-siakan alat tulis yang dengan susah payah kamu miliki. Jangan kamu sembarang menaruhnya. Jangan kamu coret-coret tembok, coret-coret meja, sehingga kamu menggunakannya dengan tidak bijak. Kamu gunakan dengan bijak ya, karena alat tulis itu tidak mudah dibuatnya. Dan butuh proses yang sangat panjang, proses ekonomi yang begitu panjang untuk sampai di kamu. Oke. Nah, itulah dia gimana caranya alat tulis itu sampai di kamu. Itu adalah penuh dengan kegiatan ekonomi nih. Nah, manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya, tentu ya. Betul. Tadi kita contohnya alat tulis tadi. Dengan alat tulis tadi, kamu bisa menulis atau mencatat pelajaran. Terus juga yang menjualnya dapat keuntungan dari hasil penjualan. Begitupun di perusahaannya, tentunya bisa menggaji karyawannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia yang dilakukan untuk melanjutkan kehidupannya. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu bukan sekadar menghasilkan uang saja, tetapi apa? Tetapi menghasilkan yang namanya barang ataupun nanti jasa yang akan kita bahas ya. Kegiatan ekonomi setiap orang tuh berbeda-beda tentu ya, sesuai kemampuannya masing-masing. Ada yang bekerja sebagai petani. Petani itu memproduksi bahan pangan, ya padi gitu kan. Padi jadi gabah, kemudian diproses lagi menjadi beras gitu. Ada juga orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan makanan. Jadi jelas ya bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan saling bekerja sama.
Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhannya. Harus adanya kerjasama bersama orang lain. Itulah yang namanya kegiatan ekonomi, gitu kan. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Ya, nah inilah dia proses ekonomi. Proses ekonomi itu terdiri dari 3, ya. Ada produksi, distribusi, konsumsi. Yang produksi itu barang atau jasa dibuat. Distribusi itu barang atau jasa disalurkan, dan konsumsi itu barang atau jasa digunakan. Ketiganya saling uh, butuh satu sama lainnya, seperti itu. Dan di Indonesia sendiri, menurut data yang dikeluarkan oleh website worldometers.info, sebanyak total penduduk Indonesia itu berapa nih? 273.523.615. Ayo, bacanya gimana? Ya, baca gini, 273.523.615 jiwa. 273 juta, sekitar 273 juta jiwa lah, banyak kayak gitu ya. Ini jumlah penduduk Indonesia. Bagaimana sebanyak ini orang Indonesia ini memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan kegiatan ekonominya. Nah, kita lihat ya, ini peta dunia dan kita fokus ke Indonesia. Tentu ya, Indonesia dikenal dengan negara agraris dan juga negara maritim. Tapi bukan hanya sebagai negara agraris dan negara maritim saja, ternyata di Indonesia ini banyak beragam kegiatan ekonomi. Apa sih? Ayo, ada yang bisa kasih masukan nggak apa ya kegiatan ekonomi di Indonesia? Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan juga negara maritim, penduduk Indonesia ini beragam loh, banyak kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Nah, langsung Bapak bocorkan ya. Ada 9 kegiatan ekonomi di Indonesia yang akan Bapak bahas nih ke kamu. Kamu simak ya baik-baik. Yang pertama itu ada pertanian, kedua perkebunan, ketiga peternakan, keempat perikanan, kelima kehutanan, keenam pertambangan, ketujuh perindustrian, kedelapan perdagangan, dan kesembilan adalah jasa. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama nih, kegiatan ekonomi yang kaitannya sama pertanian. Usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia, tapi jarang dilihat di perkotaan ya. Ini banyak di daerah-daerah. Karena Indonesia ini sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia bukan cuma padi loh, ada jagung, ada ubi, ada palawija. Ya. Yang kedua adalah perkebunan, merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman keras. Ya, dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Bedanya apa? Kalau yang rakyat diolah perkebunannya secara perorangan, dan kalau yang perkebunan besar bisa diolah oleh pemerintah ataupun oleh perusahaan-perusahaan. Contoh hasil perkebunan itu bisa berupa karet, kelapa, kelapa sawit, dan juga tebu. Kemudian peternakan, usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Ya, bisa kamu lihat ya di gambar ya. Di sini ada apa tuh, hewan apa tuh? Ya, ayam. Yang tiap menjadi makanan favorit kita tuh ya. Ada ayam goreng, ayam bakar, ayam gulai, ayam opor, dan lain sebagainya. Peternakan ini digolongkan menjadi 3. Ada peternakan hewan besar, hewan kecil, maupun peternakan unggas. Kalau yang hewan besar itu kayak sapi, kerbau gitu kan, kuda gitu. Kalau hewan kecil kambing, domba gitu kan. Kemudian kalau yang unggas ayam, itik, entok, seperti itu. Kemudian usaha kegiatan ekonomi di Indonesia yang keempat itu adalah perikanan. Usaha perikanan yang dimaksud ini yang perikanan darat ya, yang Bapak bahas. Yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Nah, perikanan darat ini meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contohnya, perikanan air tawar misalnya ikan gurame, ikan bawal, dan lele.
hasil perikanan air payau, contohnya ikan bandeng. Tuh. Yang kelima, yaitu kegiatan ekonomi di bidang kehutanan nih di Indonesia. Dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Ya, contoh hasil usaha kehutanan misalnya kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Ya, bukan hanya untuk mendapatkan keuangan ya, jual beli saja, tapi juga kegiatan ekonomi kehutanan ini membantu daripada penggundulan hutan. Jadi lingkungan kita juga akan lestari dengan adanya kegiatan ekonomi di bidang kehutanan ini. Itu. Kemudian juga yang keenam adalah kegiatan ekonomi di bidang pertambangan, yaitu usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi, jadi untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain misalnya emas, minyak bumi, dan juga batu bara. Tuh. Yang ketujuh, kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia itu adalah perindustrian. Kegiatan perindustrian ini ialah mengubah bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi. Gitu. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya, misalnya benang jadi pakaian, terus pengolahan ikan jadi ikan kaleng, dan juga karet bisa jadi ban. Itu industri pabrik lah ya. Perdagangan, kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor dan impor. Ekspor-impor. Ekspor itu ekspor, kita mengirim keluar dan menjual barang keluar. Dan impor memasukkan barang atau membeli barang dari luar negeri ke Indonesia. Yang kesembilan, yang terakhir nih, yang dibahas adalah usaha atau kegiatan ekonomi di bidang jasa. Jasa ini bukan benda atau produk ya. Usaha menyediakan jasa ini agar mendapatkan keuntungan. Usahanya misalnya usaha transportasi gitu kan, dan juga bisa saja di bidang pariwisata. Oke, itu materi yang Bapak sampaikan hari ini. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari materi hari ini tentang definisi kegiatan ekonomi dan juga proses ekonomi dan juga kegiatan ekonomi di Indonesia. Dan panjang lebar sudah Bapak jelaskan di materi yang tadi ya. Bisa kamu ulang kembali jika kamu bingung atau misalnya butuh pendalaman lebih detail tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan materi ini. Tetap semangat, jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube Guru Galih, follow Instagramnya dan juga fanpage Facebook ya. Jangan lupa mengunjungi website gurugalih.web.id. Terima kasih Bapak ucapkan, semoga bermanfaat materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Galih, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Dah.